Bapak Ibu kita berjumpa setelah sepertinya kayak cukup lama ya, 1 pekan ya. Karena kami ada kegiatan ke NCC ya di Tangerang ya waktu kemarin ya. Alhamdulillah lancar dan kita terbuka banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang lebih update kembali Bapak Ibu ya. Dan ada banyak kabar-kabar ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan pelatihan kita menjadi insan magnet rezeki itu memang luar biasa ya. Insya Allah semangatnya tertular ke Bapak Ibu semua yang pada malam hari ini ingin sekali mengakses energi langitan dan juga ingin belajar ya untuk menjadi seseorang atau insan yang bermagnet. Nah, di kedudukannya Bapak Ibu masing-masing ya. Saat ini ada ketidakmudahan apa? Saat ini ada hajat apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang masih ada persoalan nih, persoalan kesehatan ya, kemudian atau persoalan ada keluarga ya, baik dengan suami, ada dengan mertua atau dengan orang tua, dengan anak-anak ya, saudara gitu ya. Ini adalah persoalan keluarga gitu ya. Dan kemudian mungkin ada persoalan finansial, ini yang terbesar Bapak Ibu ya, ternyata dari kasus konseling seperti itu ya, yang ada gitu ya, yang selama ini saya dan Bunda Pita atau memang sebelum saya di Magnet Rezeki, karena Magnet Rezeki itu kan tahun 2014 ada ya, dan saya konseling itu dari sekitar tahun 2007 ya, 2007 saya sudah masuk ke ilmu ya, ilmu metafisika, ilmu hipermetafisika gitu ya, karena memang senang belajar ya, senang belajar. Saat itu saya mengalami ada ketidakmudahan di kesehatan gitu ya, dan ternyata itu teguran yang dahsyat ya dari Allah, dan lalu saya merubah apa yang ada di dalam diri saya, karena saya tidak bisa merubah keadaan di luar saya, tidak bisa. Yang saya rubah adalah diri saya, kemudian terus berevolusi, terus untuk memperbaiki diri sampai dengan menyehat ya, dan kemudian rumah tangga juga membaik. Alhamdulillah. Selanjutnya setelah dalam keadaan yang sudah normal gitu ya, dan saya tidak berhenti dalam spiritual transformasinya Bapak Ibu. Dan ternyata ada kepandaian baru gitu ya, ada kebisaan baru Allah munculkan pada saat terus di-booster ya dengan ilmu spiritualnya, terus bertransformasi. Yang tadinya saya hanya sebagai pengusaha gitu ya, senangnya berusaha, senangnya berbisnis, senangnya di situ saya ngulik dagangan gitu ya, senang membuat ada kreasi-kreasi ya di penjualan gitu ya. Ternyata ada kebisaan baru gitu ya, kebisaannya adalah menyampaikan. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini adalah bagian dari ilmu yang saya geluti, yang saya amati pula ya, terutama adalah pada saat kami memberikan ada konseling, ada pembelajaran ya kepada orang lain, sebenarnya adalah saya belajar dan hati-hati untuk diri saya sendiri. Nah, ini kerennya sekali Bapak Ibu, yang Bapak Ibu mau menyampaikan ke orang lain walaupun dalam skala untuk mengajak dulu gitu, karena dulu pun saya mengajak gitu, awalnya mengajak gitu ya, dan itu terjadi memang bertahun-tahun gitu ya, sampai ada 4 tahun sampai 8 tahun mengajak lagi ya, sama dengan sampai dengan sekarang ya mengajak. Tapi kemudian ada kemampuan baru yang bisa menyampaikan secara keilmuannya ya, dan testimoninya yang telah saya dapatkan ya, keajaiban-keajaiban, perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, itu adalah termasuknya keajaiban ya, yang diterima yang seperti tak terhitung kayak gitu ya Bapak Ibu ya, setiap hari ajaib-ajaib saja gitu ya, walaupun sih tetap ya kita ada bungkus permennya tuh ada Bapak Ibu, tetap ada gitu ya. Dan bungkus permen itu harus kita nikmati Bapak Ibu. Kalau kita hanya mau permennya saja, ternyata permen itu datangnya bersama bungkusnya gitu ya. Jadi kita kalau mau permennya ya harus kita terima bungkusnya.
Yaitu dengan apa? Dengan lapang dada, ya, dengan rasa yang bersyukur, ya, dengan optimis. Setelah itu ibanya Allah akan datang tuh Bapak Ibu. Kalau ibanya Allah datang, tentu apa sih yang kita minta? Allah pasti kasih, ya. Makanya kita nikmati apa sih sekarang ini persoalan yang terjadi pada diri kita, gitu ya. Nah, berkaitan dengan ada ketidakmudahan di finansial, banyak yang terjadi adalah ada pinjaman-pinjaman, ya, ada pinjaman yang offline, ya, yang mungkin ada di bank konvensional, ada di lembaga-lembaga, ataupun yang ada di pinjol gitu ya, pinjaman online yang luar biasa penawarannya, Masya Allah, di mana-mana gitu ya. Dan ke ini ya, apa namanya, ketidakmudahan di bagian finansial yang bersifat ada maaf hutang atau amanah ini ternyata memang melepasnya gitu ya tidak mudah Bapak Ibu, karena hutang atau amanah ini seperti, kalau saya melihat ya, mohon maaf ya, kayak hewan lintah gitu ya. Lintah, tahu ya lintah ya, jadi dia nempel gitu ya, kemudian nyedot kayak gitu ya. Dan kalau pengen lepas itu harus berjuang luar biasa gitu. Berjuang luar biasa, harus tambah nilai baik yang berlipat-lipat gitu Bapak Ibu. Dan sifatnya seperti candu. Ya, seperti candu. Apa-apa sedikit pikirannya nanti nambah utang lagi, kemudian nanti pindah utang lagi kemana, utang lagi kayak gitu Bapak Ibu. Dan itu membuat minus luar biasa kalau enggak mau nyari ilmu Bapak Ibu, bener. Ya, saya menyaksikan sendiri, mohon maaf, mohon izin ya, mungkin Bunda Murti paham ya, paham. Dan ini diambil ibro, saya bukan kemudian menganggap rendah beliaunya, bukan gitu ya. Ada memang benar-benar pembelajaran di depan mata saya Bapak Ibu. Di depan mata saya benar-benar diberi pembelajaran ya. Di depan rumah saya gitu ya, Masya Allah. Itu memang pembelajaran yang luar biasa. Ternyata melepaskan diri dari jeratan hutang itu tidak mudah. Kalau hidayah itu belum masuk, mau diajak seperti apa orangnya, diajak ngaji, diajak magnet rezeki, itu ya selintas-selintas saja gitu. Diajak ngaji ya maunya ada uangnya gitu. Diajak belajar magnet rezeki, emang ngaji magnet rezeki itu nanti bisa kaya. Lo kok enggak percaya gitu kan? Ayo ikuti dulu gitu kan, dengan sungguh-sungguh gitu kan. Ada jajannya. Jadi saya selama, ya Bunda Murti betul ya, selama 17 tahun berarti saya tuh enggak jemu mengajak, bener mengajak terus gitu, mengajak beliaunya gitu. Karena apa? Saking sayangnya saya gitu. Kalau diberikan uang Bapak Ibu ya, orang seperti itu diberikan uang enggak mensolusikan Bapak Ibu ya. Maksudnya Bapak Ibu di sini insya Allah karena sudah ditambah dengan energi baik, apalagi ada yang udah ikut sampai 1 tahun ya, ada di privat RFF LOP ini kan hampir 1 tahun ya. Nah ada 3 orang mau ikut ya, Masya Allah ya. Nah ada yang baru beberapa bulan, ada yang sudah 6 bulan gitu, merasakan memang manfaatnya luar biasa. Pada waktu mau rutin menambah energi baik, akhirnya energi bubur yang di dalam diri itu terdetok pelan-pelan, tergantikan Bapak Ibu kayak botol kecap ya, kayak botol yang di dalamnya itu larutan yang keruh gitu ya, tapi kemudian diberikan ada air yang jernih, dikucurkan di sana, dialirkan terus-menerus, otomatis ya ada air kecap, ada air keruh yang di dalam botol itu nanti akan keluar gitu kan, akan keluar dan tergantikan ada air yang jernih. Disitulah seperti halnya visualisasinya ya, pada malam hari ini Bapak Ibu rutin ya, rutin dalam belajar menambah nilai-nilai baik, nanti ada amalannya, bacaan Al-Qur'annya, kemudian ada kajian ilmu magnet rezekinya gitu kan ya. Dan ternyata keajaiban terjadi gitu ya. Dari ada beberapa yang sudah menyampaikan ke saya ya, amanah-amanahnya tuh sudah mulai untuk melunas gitu ya, amanahnya sudah mulai menipis gitu ya. Di antaranya mohon maaf, mohon izin saya sebut nama ya, seperti Bunda Ngatini. Coba sebelumnya itu jumlahnya berapa besarnya gitu ya, sekarang ini alhamdulillah ya tinggal sedikit lagi selesai gitu ya. Dan juga ada bunda-bunda dan ayah yang lainnya gitu ya, karena mau telaten, mau rutin ya, mau rutin memberikan ada data baik di dalam diri gitu ya. Nah pada saat
pada saat berhutang ya bukan saya kemudian mengatakan hobi, itu bukan, karena itu habit bawah sadar Bapak Ibu. Bawah sadar yang seperti halnya Ustadz Nas sampaikan, berasanya tidak salah gitu, berasanya itu ya baik-baik saja. Begitu mencintai perisai itu gitu ya. Dan setelah dibuka dengan keilmuan magnet rezeki, baru ketemu, oh iya ya Allah, oh iya Bunda Susan, oh iya Bunda Pita, saya yang tidak tepat melakukan ini, melakukan itu, begini, begitu, dan lain-lain. Akhirnya sholat tobat lah, akhirnya istighfar lah, akhirnya sungguh-sungguh untuk mau riyadhah rutin di setiap Kamis malam Jumat ini. Nah,